Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama kita memuji Allah dan bersyukur atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman yang melebihi daripada nikmat-nikmat yang lain. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat keberkahan dan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak nanti. Kawan-kawan sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan hari ini semakin baik ya, semakin sehat dan semakin terarah hidupnya, karena sudah teruji dari penyakit ini. Ada beberapa solusi yang saya terapkan dalam kehidupan saya semasa saya sakit dulu. Saya menderita juga ya penyakit ini, penyakit kecemasan, anxiety, asam lambung, psikosomatis dan lain sebagainya. Yang pertama, saya meyakini bahwa itu adalah ujian dari Allah, cobaan dari Allah, agar kita semua kembali kepada Allah, selalu mengingat Allah. Yang kedua, saya meyakini setiap penyakit itu yang menimpa orang-orang muslim, orang-orang mukmin, itu mengangkat kemuliaannya, derajatnya di sisi Allah, kemudian menghapus dosa-dosanya. Jadi saya rasakan itu kalau kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwa dan mempercayai, meyakini bahwa penyakit itu adalah ujian yang menghapus dosa-dosa kita. Berarti Allah sangat sayang kepada kita dengan memberikan ujian penyakit seperti ini. Memang penyakit ini terkadang susah ditebak ya, karena penyakit ini kita tidak tahu asalnya dari mana. Penyakit ini ya, 1001 macam sensasi, banyak yang kita rasakan, mulai dari atas sampai ke kaki ya, semuanya pernah kita rasakan seperti itu. Tetapi itu semua adalah merupakan sensasi saja, dan terkadang dari situlah muncul kepanikan. Muncul kepanikan yang benar-benar panik ya. Seolah-olah kita sudah mau end ya. Tapi itulah penyakit ini ya. Untuk itu kita semua mesti keluar dari penyakit ini supaya kita sembuh ya. Supaya kita sembuh. Kenapa kita mesti sembuh? Karena kita punya keluarga ya, kita punya orang tua ya, kita mesti membahagiakan mereka. Kemudian kita mesti beribadah dengan khusyuk ya, beribadah kepada Allah dengan semakin khusyuk beribadah kepada Allah ya. Kita mesti
memberi nafkah kepada anak istri kita, kita mesti berbakti dan kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada semua orang. Nah, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada mereka kalau kita hanya tinggal di kamar, tinggal di rumah, ya, tanpa ada gerakan, ya, tanpa ada tindakan dari kita. Untuk itu saya mempunyai solusi, insya Allah, yang mungkin sedikit membantu kita kawan-kawan yang masih menderita penyakit GERD, ya. Yang pertama adalah kembali kepada Allah, taubat. Pertama, kita mesti taubat, ya. Terkadang Allah menguji kita dengan ujian ini untuk agar kita kembali kepada Allah, agar kita semakin yakin dan ingat kepada Allah, ya. Jadi mari kita mendekat kepada Allah. Yang dulunya malas-malas sholat, masih bolong-bolong sholatnya, sholat berjamaahnya, ya, mulai sekarang banyaklah. Mulai sekarang perbaiki sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, ya. Itu semua mesti kita perbaiki. Apalagi yang namanya sedekah. Sedekah itu menggembirakan kita, membahagiakan kita. Jadi kita mesti mendekat dulu kepada Allah. Karena Allah yang memberikan kita penyakit, Allah pula yang mengangkat penyakit itu. Jadi kalau mau diangkat penyakitnya oleh Allah, ya dekat kepada Allah, banyak berdoa dan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah harus berani. Kita mesti berani. Jangan selalu berada di zona nyaman. Mesti kita, artinya jangan selalu tinggal di rumah, tinggal di kamar karena merasakan itu. Usahakanlah keluar. Tidak akan terjadi apa-apa kok. Yang penting kita menjaga pola makan kita. Makan sebelum keluar, perbanyak minum, ya. Perbanyak minum suplemen, ya. Insya Allah tidak akan apa-apa di luar. Cobalah, ya. Yang ketiga adalah perbanyak senyum, ya. Dengan senyum hati kita akan bahagia. Dengan senyum akan lebih menyehatkan kita. Yang sakit akan sehat, yang sehat akan lebih sehat lagi dengan senyum. Jadi terapi dengan senyum. Yang keempat dan yang terakhir adalah terapi dengan air hangat. Bangun tidur minimal minum 2 gelas atau kalau paling tidak segelas air hangat, ya. 45 menit kemudian baru sarapan, ya, atau minum madu, ya, dicampur air hangat, itu enggak apa-apa. Nah, itu terapi air hangat, itu sangat menyehatkan kita. Nah, ini diantaranya 4 solusi yang mesti yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, sehingga bisa bertahap keluar dari psikosomatis, anxiety, asam lambung dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kalau sahabat-sahabat sekalian yang masih menderita penyakit ini bisa menerapkan ini, mudah-mudahan bisa dikasih hidayah oleh Allah dan bisa keluar dari zona kecemasannya.
Mungkin ini saja dari saya ya. Jangan lupa didukung dan didoakan, di subscribe, di like ya, agar ini bernilai amal jariah buat kami pribadi dan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.